Kita semua setuju kan kalau kesehatan ibu dan anak itu ya fondasi masyarakat kita. Tapi pernah kepikiran nggak gimana caranya kita bisa mastiin mereka nggak cuma sekedar hidup tapi juga tumbuh kembang dengan baik? Jawabannya, ini yang seru, ternyata seringkali ada di depan mata kita, di dalam data. Jadi pertanyaan besarnya adalah, gimana ceritanya selembar kertas catatan dari puskesmas bisa jadi pahlawan? Aneh kan kedengarannya? Tapi ini serius. Ini bukan soal administrasi yang bikin pusing. Ini tuh ibaratnya detak jantung dari sistem kesehatan kita yang bekerja dengan pintar. Nah, alat canggih itu namanya surveillance. Oke, namanya mungkin kedengaran teknis banget ya. Tapi coba bayangin aja ini kayak sistem alarm super canggih. Dia kerja 24/7, terus-menerus nge-scan kondisi, nyari tanda-tanda bahaya, dan kasih tahu kita, di sini nih, harus ada tindakan. Yuk kita bedah lebih dalam gimana caranya angka-angka yang kelihatannya biasa aja ini punya kekuatan super buat nyelamatin nyawa. Oke, jadi surveillance itu sebenarnya apa sih? Gampangnya gini deh, ini tuh sebuah proses yang nggak pernah tidur. Terus-terusan ngumpulin data, dianalisis buat nemuin pola-pola tersembunyi, terus pola itu diartikan, dan ini yang paling penting, hasilnya dikasih ke orang-orang yang bisa bertindak. Jadi informasinya nggak cuma berhenti di laporan. Nah ini dia intinya, ada satu kutipan kunci yang benar-benar harus kita pegang. Data untuk aksi. Anggap aja ini mantranya. Soalnya ngumpulin data seabrek-abrek tapi nggak ada tindakan apa-apa, ya buat apa kan? Percuma. Tujuannya itu bukan buat bikin laporan tebel, tapi buat jadi pemicu perubahan nyata di lapangan. Biar lebih kebayang cara kerjanya, kita lihat aja siklusnya. Anggap aja ini semacam GPS-nya kesehatan masyarakat, yang nunjukin jalan dari data mentah sampai klik, aksi nyata yang efektif. Siklusnya ini punya 5 langkah utama. Pertama, data dikumpulin dan dirapihin. Kedua, dianalisis. Ketiga, diinterpretasi alias dicari artinya. Keempat, disebar buat jadi dasar aksi. Dan kelima, dievaluasi lagi. Gitu terus muter. Oke, sekarang kita kupas tuntas satu-satu ya. Tentu aja kita nggak bisa ngukur semuanya kan? Bisa pusing nanti. Makanya, kita fokus ke beberapa indikator kunci aja. Anggap aja ini kayak tanda-tanda vital yang ngasih kita gambaran cepat soal kondisi kesehatan ibu dan anak. Terus, petunjuknya apa aja? Biar gampang, kita bisa bagi jadi 3 cerita besar. Cerita pertama itu soal kehamilan yang sehat. Di sini kita pantau ibu-ibu ini dapat layanan nggak, ada risiko yang kedeteksi nggak. Cerita kedua soal kelahiran yang aman. Dan cerita ketiga soal awal kehidupan si bayi. Kita pastiin mereka dapat start terbaik dalam hidup. Nih, kita ambil satu contoh konkret ya dari cerita kehamilan tadi, namanya K4. Angka 4 ini tuh standar minimal kunjungan ibu hamil ke Vaskes. Kelihatannya cuma angka kan, tapi indikator sesimpel ini bisa ngasih tahu banyak hal. Misalnya soal kesinambungan perawatan. Apakah ibu hamil ini benar-benar dipantau secara rutin sama sistem kesehatan kita atau enggak? Lanjut ke kelahiran aman, ada 2 pertanyaan penting nih. Siapa yang nolongin dan di mana lokasinya? Nah ini 2 hal yang beda loh. Bisa aja kan ada ibu yang melahirkan di rumah, tapi dibantu sama bidan yang udah terlatih. Sistem surveillance yang bagus itu bisa ngebedain 2 hal ini, karena ya jelas implikasinya buat penanganan kalau ada komplikasi itu beda banget. Dan disinilah kita lihat kekuatan data kalau divisualisasikan. Coba lihat grafik batang ini. Simpel kan? Tapi ini bisa nunjukin ketimpangan yang mungkin nggak kelihatan. 2 wilayah kelihatannya sama aja, tapi begitu data stunting keluar, cereng-cereng, kelihatan banget kalau wilayah B punya masalah gizi kronis yang jauh lebih parah. Nah, dengan info kayak gini, bantuan dan sumber daya jadi bisa dialokasikan ke tempat yang benar-benar butuh. Oke, data udah kekumpul semua. Terus diapain? Nah, disinilah tahap analisis dimulai. Ini proses menyulap angka-angka mentah tadi jadi semacam peta yang jelas, yang nunjukin di mana aja letak tantangan kesehatan kita. Tapi, tunggu dulu. Ada satu pertanyaan yang krusial banget. Analisis secanggih apapun, kalau data dasarnya aja nggak benar, ya percuma. Gimana kalau data yang kita pakai itu ternyata nggak lengkap atau malah salah? Nah, ini nih ilustrasi bahayanya. Lihat deh yang sebelah kiri, kelihatan ada penurunan drastis angka komplikasi. Wah, keren banget kan? Kinerja kita bagus. Tunggu dulu. Ini bisa jadi cuma ilusi keberhasilan yang bahaya banget, cuma gara-gara banyak puskesmas yang belum lapor. Begitu semua data masuk, kayak yang di sebelah kanan, gambaran aslinya bisa jadi beda total. Bayangin, keputusan penting bisa salah besar cuma gara-gara ilusi ini. Jadi, intinya apa? Intinya, kualitas data itu harga mati, syarat mutlak. Kalau datanya bagus dan bisa dipercaya, para manajer kesehatan bisa naik level.
Nggak cuma, oh ini ada masalah, tapi bisa sampai ke, oke, dari semua masalah ini, mana yang harus kita beresin duluan secara paling efektif dan adil. Ini nunjukin kalau nentuin prioritas itu bukan main tebak-tebakan. Ada caranya, ada ilmunya. Pakai matriks kayak gini misalnya. Tiap masalah itu disaring pakai kriteria yang jelas. Segede apa sih masalahnya, segawat apa dampaknya, dan realistis nggak buat kita atasi sekarang. Nah, lihat deh, dua masalah paling atas itu skornya sama. Artinya, dua-duanya ini prioritas tinggi yang harus segera ditangani. Nah, kita sampai di bagian paling penting dari semuanya, momen di mana analisis dan angka-angka tadi diubah jadi tindakan nyata di lapangan. Disinilah mantra data untuk aksi itu benar-benar hidup. Oke, kita lanjutin contoh dari matriks tadi ya. Katakanlah prioritas kita adalah soal rendahnya kunjungan bayi baru lahir di daerah-daerah terpencil. Data udah nunjukin lampu merahnya di situ. Sekarang waktunya kita turun tangan buat nyelesain. Prosesnya itu runut dan logis banget. Pertama, temuannya harus spesifik. Oke, kunjungan bayi turun 30% di 2 puskesmas. Jelas. Terus kita kepoin, kenapa ya? Kita cari akar masalahnya. Apa jadwalnya nggak pas, apa bidannya lupa nyatet, atau ada hal lain. Nah, setelah ketemu kenapanya, baru kita bisa bikin rencana aksi yang benar-benar nonjok ke akar masalahnya. Bukan cuma ngobatin gejalanya doang. Jadi kenapa sih semua ini penting banget? Simple. Pertama, ini mastiin sumber daya kita yang terbatas itu nyampenya ke yang paling butuh. Nggak salah sasaran. Kedua, sistem ini bikin semua pihak jadi punya akuntabilitas. Ada hasilnya, ada pertanggungjawabannya. Dan yang paling keren, ini tuh kayak menciptakan mesin perbaikan yang jalan terus, belajar terus, jadi lebih baik terus. Dan ujung-ujungnya, tujuannya cuma satu, menyelamatkan nyawa ibu dan bayi. Dan sebagai penutup, saya mau tinggalin satu pertanyaan buat kita renungkan bareng-bareng. Data itu, dia selalu cerita. Dia cerita soal keberhasilan, soal kegagalan, soal ketimpangan, dan juga soal harapan. Pertanyaan besarnya adalah, apakah sistem kesehatan kita, apakah kita semua sudah jadi pendengar yang cukup baik untuk cerita-cerita itu?